kita sama-sama merayakan Paskah. Jadi kita masih ada pada suasana Paskah. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Nah, ketika kubur itu terbuka, ada seorang malaikat yang menunggu di sana. Jadi bukti dari kebangkitan Yesus adalah kuburnya kosong. Dan ada malaikat yang menunggu. Nanti kalau ada orang yang datang, malaikat itu akan menyampaikan kepada mereka. Karena berita dari surga itu tidak pernah salah dan tidak pernah bohong. Ketika Tuhan Yesus mau lahir, saudara, malaikat datang kepada Maria dan dia berkata, Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberi dia nama Yesus. Malaikat itu juga datang pada waktu kubur itu kosong dan terbuka. Dia menunggu perempuan-perempuan itu datang, dan dia berkata kepada mereka, hai perempuan-perempuan, mengapa engkau mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini, karena dia sudah bangkit. Amin. Dan saya percaya berita ini berita yang akurat, bukan rekayasa. Ini bukti bahwa Yesus yang saya dan saudara sembah hidup, bangkit. Amin. Saudara bayangkan kalau saja Yesus mati dalam kondisi menderita seperti itu, wajahnya tidak seperti manusia lagi. Yang mahkota durinya begitu tajam, begitu panjang, dipaksakan masuk, hancur kepalanya. Saudara, kita tertusuk duri kecil aja, gak bisa tidur semalaman. Berusaha cari apa untuk keluarin, jarum atau apa, harus keluar itu duri malam-malam itu juga. Nah, itu duri masuk di dalam kepalanya, saudara. Dalam kondisi penderitaan seperti itu untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudara bisa bayangkan kalau dia mati dan pada akhirnya tidak bangkit, apa yang terjadi dengan kita? Saya percaya kita tidak ada di sini. Mungkin kita tidak bisa datang dan mengimbau, oleh karena kebaikan Tuhan. Gak ada. Apa yang menjadi dasar untuk kita menyembah Tuhan? Apa yang menjadi dasar untuk kita percaya kepada Dia? Banyak pemimpin agama, banyak orang-orang hebat, banyak nabi, banyak rasul, mereka mati tetapi tidak bangkit. Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia akan turun untuk menjemput kita, untuk menikmati kehidupan yang kekal itu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia bukan rasul, karena dia bukan nabi, dia bukan pemimpin agama, tetapi dia adalah Tuhan di atas segalanya. Amin. Itu bedanya. Itu yang membuat saya dan saudara luar biasa hari ini. Kita ada karena Tuhan Yesus bangkit. Saya akan bicara tentang 3 makna kebangkitan Yesus. Makna kebangkitan Yesus. Haleluya. Hanya 3, saudara, akan cepat saja. Tidak perlu banyak-banyak. Saya percaya saudara akan diberkati hari ini. Amin. Ada 3 makna tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Makna yang pertama, kebangkitan Yesus memberikan kepada saya dan saudara keselamatan. Makna yang pertama memberikan kepada saya dan saudara keselamatan. Diluputkan, disucikan, diampuni dari dosa-dosa masa lalu, mendapatkan keselamatan pada masa lampau. Saudara, yang pertama itu adalah makna yang pertama. Saudara, yang saya kasih itu adalah makna yang pertama. Tuhan Yesus bangkit, atau Yesus bangkit supaya saya dan saudara mendapatkan keselamatan di masa yang lampau, diampuni dari dosa-dosa masa lalu kita. Saya tahu kita semua kita hidup ada 3 dimensi waktu. Waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kalau saudara ada di waktu sekarang, itu artinya saudara pernah ada di waktu yang lalu. Atau ada yang enggak hidup di masa lalu, di waktu yang lalu, tiba-tiba ada di masa sekarang. Tidak ada ya? Iya. Baik, saudara yang diberkahi Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit untuk memberikan kepada saya dan saudara keselamatan. Saya katakan sekali lagi,
dia tidak bangkit, saudara, sia-sia iman kita, kepercayaan kita. Semua nubuatan di dalam Alkitab semua sia-sia, percuma. Ya, tidak ada artinya. Siapa yang dapat mengizinkan dosa kita? Siapa yang dapat mengampuni dosa kita? Katanya yang mengizinkan dosa, yang mengampuni dosa mati dan tidak bangkit. Tetapi ternyata dia bangkit. Saya dan saudara mendapatkan keselamatan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Ayat 10 saya loncat. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati, dikatakan bahwa saya dan saudara telah melakukan banyak dosa, banyak pelanggaran. Kesalahan kita begitu banyak, saudara. Kita dilahirkan dari dosa. Orang pertama yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri saja bisa melakukan dosa, bahkan jatuh dalam dosa. Kemudian datang kepada anaknya langsung juga melakukan dosa. Setelah mereka melakukan pembohongan, kebohongan dan lain-lain, ada pembunuhan yang terjadi. Apalagi dengan saya dan saudara yang katanya, kata Alkitab, kita sudah dilahirkan dengan dosa. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melakukan dosa? Tetapi syukur kepada Tuhan, kematian Tuhan membuat saya dan saudara telah mati bersama dengan Dia. Ketika kita mengambil baptisan, kita mati bersama dengan Tuhan dan kita bangkit bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Kita diselamatkan, kita diluputkan, kita disucikan dari dosa-dosa masa lalu kita. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Saya bangga sekali dengan Dia. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara lihat jelek-jelek seperti ini, masa lalunya juga jelek, saudara. Kita semua punya masa lalu yang kalau kita pikir-pikir kita tidak layak. Tapi karena Tuhan telah mati buat saya dan saudara. Haleluya. Di dalam Efesus pasal 2, mari kita buka ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia saya dan saudara diselamatkan. Kebangkitan Yesus supaya saya dan saudara diselamatkan. Kita punya jaminan hidup kekal. Haleluya. Kita punya jaminan pasti, saudara. Kalau orang tanya apakah engkau pasti masuk surga, katakan pasti. Kenapa? Saya punya Tuhan yang memastikan itu. Dia sudah pastikan bahwa saya dan saudara selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, lahir, mati dan bangkit, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita punya jaminan, kepastian, karena Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit supaya saya dan saudara hidup dalam sebuah kehidupan yang kekal. Kita diluputkan, kita disucikan dari dosa masa lalu kita. Apa dosa masa lalu kita? Ada 15 dosa masa lalu kita yang terdapat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 dan 20. Dikatakan
kekuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, perselisihan, iri hati, pembunuhan, kedengkian, pestapora. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu bahwa dahulu aku sudah melakukannya. Tetapi hari ini Tuhan sudah menebus kita dari dosa-dosa masa lalu itu. Kalau sampai saat ini saudara masih punya dosa itu dan diintimidasi oleh iblis, kata kepada iblis, Yesusku sudah bangkit, Dia sudah menang. Kemarin saya sampaikan kepada firman Tuhan di gereja jemaat kami tentang 7 pembebasan di kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus, tetapi ada 7 pembebasan yang kita dapatkan. Salah satunya kita dibebaskan dari hukuman yang harusnya kita dihukum, tetapi kebangkitan dan kematian yang membuat saya dan saudara terbebas dari hukuman itu. Haleluya, haleluya. Di Mercy Indonesia sering ada pelayanan di penjara. Ya, kalau ada kunjungan ke penjara, harapan kita supaya kalau besok datang orang-orang yang kita lihat setiap hari sudah tidak ada lagi. Mereka kalau bisa bebas. Karena dengar kata bebas itu, wow sekali saudara. Jangankan bebas, dapat remisi aja sudah wow. Saya dan saudara bukan hanya diberikan remisi, kita bebas mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan itu memberikan kepada kita kehidupan, keselamatan di masa yang lalu, terbebas dari dosa-dosa masa lalu. Ada sebuah cerita saudara yang diberkati. Ada orang Ambon. Saya pakai orang Ambon aja supaya jangan ada yang tersinggung. Iya, karena saya orang Ambon. Ya katakanlah Markus lah namanya. Markus orang anak yang sangat dikenal nakal di desanya, di kampungnya, di kompleksnya, di lingkungannya. Setiap hari melakukan kejahatan. Kalau ada orang yang berantem pasti Markus. Ada yang hilang sesuatu yang hilang pasti si Markus. Entah itu kambing, itu ayam, itu sapi, babi atau apapun pasti Markus. Jahat sekali, nakal sekali dia. Ada yang datang nangis pulang, ini pasti Markus. Suatu hari dia melakukan pencurian, perampokan, dan akhirnya supaya tidak ketahuan kalau dia merampok, akhirnya dia membunuh si korban. Dan akhirnya saudara dia ditangkap oleh polisi, dibawa ke penjara. Wah, akhirnya Markus masuk penjara juga. Di penjara dilayani setiap hari oleh hamba-hamba Tuhan, para tim konselor, mungkin dari Mercy Indonesia juga datang memberi nasihat buat dia. Markus ini berubah di penjara. Dia mengikuti sekolah Alkitab yang ada di penjara, katakanlah seperti itu ya. Luar biasa, diberkati, didoakan. Dia main musik di penjara, ya. Akhirnya karena kehidupannya begitu baik, dia diberikan remisi. Pada waktu tanggal 17 Agustus dapat remisi. Vonis dia 15 tahun penjara. Dia cuma menjalani 10 tahun dia sudah keluar saudara. Pada waktu dia mau keluar, dia sampaikan pesan kepada keluarganya, besok saya akan keluar, dan keluarga mereka bikin syukuran saudara. Panggil pendeta, undang semua keluarga, teman-teman, orang-orang yang ada di lingkungan di desanya, RT, RW juga, bahkan ada RW di dapur juga dibuatkan. Ya, jadi mereka undang semua datang dan syukuran karena Markus bebas. Dan malam itu ketika Markus syukuran setelah pendeta selesai berkhotbah, dia katakan, Markus, kamu boleh saksikan bagaimana kehidupanmu sebelum dan selama ada di penjara dan sampai hari ini. Dan dia bilang, saya tidak bisa ngomong, saya malu ngomong, saya nyanyi saja. Lalu dia ambil gitar karena dia biasa nyanyi dulu di jalan, duduk di atas pagar, di atas trotoar, di atas jembatan, dia nyanyi, dia ingat dulu dia nyanyi. Lalu apa ya? Dia ambil gitar lalu dia nyanyi. Sebelum dia nyanyi, begitu dia maju ke depan, semua orang berdiri dan tepuk tangan buat Markus. Mereka bertepuk tangan buat Markus, mendengarkan apa yang akan Markus nyanyikan. Begitu dia ambilnya gitar, dia nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Boleh dia tahu. Orang yang tepuk tangan langsung dengan perlahan mereka mundur, saudara.
Mereka tak wow, Markus masih seperti yang dulu. Akhirnya karena dia lihat mereka, beberapa dari mereka sudah pergi, dia bilang kalau begitu saya nggak bisa nyanyi, saya bersaksi saja. Saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini saya berterima kasih, saya sudah keluar dari penjara dan saya mau hidup seperti Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sejak dari dulu sampai hari ini Yesus tidak pernah berubah, maka saya pun tidak akan berubah. Lalu yang sisanya kabur lagi. Markus belum berubah dulu sampai dengan hari ini. Mereka pergi lagi, saudara, kosong. Pada akhirnya, saudara, tidak ada orang lagi di tempatnya. Kenapa? Karena orang masih terbawa dengan hal-hal yang ada pada masa lalu. Lagunya gimana, Bu Lydia? Haleluya. Saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati supaya Yesus bangkit supaya saya dan saudara terbebas, diselamatkan, diluputkan, disucikan dari dosa masa lalu kita. Haleluya. Ya, itu pas time-nya. Kita akan lihat yang kedua, ya, present time-nya. Bagaimana kebangkitan Yesus. Yesus bangkit untuk memberikan kepada saya dan saudara kekuatan. Katakan sama saya, kekuatan. Yesus bangkit bukan saja supaya kita diselamatkan, tetapi untuk masa kini, untuk saat ini kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan, diberi kuasa untuk kita ada dan bertahan di masa kini. Dengar baik-baik, saudara, Yesus sudah kalahkan iblis. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa keturunan dari perempuan ini akan berperang melawan engkau. Engkau akan merumukkan tumitnya, kepalanya, dan dia akan merumukkan tumitmu. Yesus sudah merumukkan kepala iblis. Yesus sudah melicuti dia, tapi ingat ekornya. Artinya peperangan belum selesai, saudara. Itulah sebabnya harus gunakan senantiasa perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah kasut. Karena iblis siap patok kaki kita. Kalau malas melayani Tuhan, saudara siap-siap dipatok sama iblis. Ya, kita diberi kekuatan untuk bertahan, kekuatan iman untuk bertahan. Kenapa? Karena akan ada banyak godaan, akan ada banyak serangan, akan ada banyak cara dari iblis untuk melemahkan, menghancurkan, menjatuhkan iman saya dan saudara. Itulah sebabnya kita harus percaya kepada kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kekuatan iman. Wow, begitu iblis datang, saya percaya kepada Yesus. Dia sudah bangkit, dia menang atas maut. Hei, maut aja dia kalahkan. Ya, apalagi kamu. Wow, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makna kebangkitan yang kedua adalah memberikan kepada kita kekuatan untuk masa sekarang, masa kini. Saudara yang diberkati, kita lihat di dalam Roma pasal 8, dibuka ayat 31. Sebab itu, apakah akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kamu mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mana menjadi pembela bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia bukan hanya bangkit, tetapi dia bangkit menjadi pembela bagi saya dan saudara. Dia ada di antara kita, dia ada di dalam kita, dia tetap bersama-sama dengan kita. Kita mendapatkan kekuatan di dalam dia. Dia pembela yang terus akan membela kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan
Sudah tahu pakai jaket orange, udah nyata-nyata bikin salah, tapi masih ada 2, 5, 7, bahkan 20 pengacara pembela yang membela. Sudah buat kesalahan, kejahatan, orang sudah korban, tapi ada pembela yang membela. Tujuannya apa? Dia berusaha apa yang terjadi, klien saya harus dilepaskan, minimal pengurangan masa hukumannya. Yesus membela saya dan saudara. Hari ini dia sedang membela saya dan saudara. Dia mempertahankan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan di atas tiang kayu salib. Karena untuk saya dan saudara dia mati, untuk saya dan saudara dia bangkit, untuk saya dan saudara dia sengsara dan menderita. Dia tetap membela saya dan saudara. Sadar atau tidak sadar saudara, dia ada membela saudara saat ini dan terus membela saudara. Kalau pembela kita itu datangnya dari surga, kenapa kita harus takut? Siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang diberkati, luar biasa Tuhan kita. Saya sangat diberkati dengan kebenaran ini, saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan di masa yang akan datang. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita selamat waktu lampau. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kekuatan di masa ini, membela kita di hari ini. Kebangkitan Yesus memberikan saya dan saudara pengharapan di masa yang akan datang. Kita tidak hanya diselamatkan, kita tidak hanya dibela, tetapi kita punya jaminan, kita punya pengharapan untuk masa yang akan datang. Apapun yang terjadi dengan saya tahu masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Surga disediakan bagi saya. Amin. Haleluya. Wah, luar biasa. Minggu yang lalu kami pasca di pantai, dan tema ini yang saya pakai untuk memberkati saudara kita yang ada di pantai Sanur sana, saudara. Saya bangga sekali dengan Tuhan kita. Dia memberikan saya kepastian. Masa lalu saya yang begitu buruk, begitu hancur, saya mendapatkan jaminan keselamatan. Hari ini, saya tahu Tuhan tetap menyertai saya. Tuhan tetap membimbing tangan saya. Tuhan tetap mengurapi saya. Kami punya jadwal pembacaan Alkitab, saudara, dan tadi malam sudah sampai di Hakim-Hakim. Ya, satu hari 10 pasal, 5 pagi dan 5 malam. Baca bersama-sama dengan anak-anak. Setelah baca dan udah dia banyak bertanya. Saya kasih dia baca pasal ini, 2 pasal, ibunya 2 pasal, saya juga baca, lalu kita sharing. Dia banyak bertanya tentang Tuhan. Dan saya menjelaskan kepada dia, kita punya jaminan untuk kehidupan yang akan datang. Saudara, pandemi sedang terjadi di seluruh dunia. Banyak orang mengalami kesulitan hidup. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ditambah lagi dengan bencana. Waktu pandemi awal saya katakan, Tuhan tolong supaya kalau boleh jangan ada bencana. Kenapa? Bukan saya tidak pikir di akibat bencananya, tapi saya pikir gini, kita tiap hari jalan tak boleh sentuhan sama orang, harus pakai masker. Biasanya kalau bencana orang Indonesia itu kumpul di satu tenda besar, kumpul di satu aula besar, kumpul semua di situ. Dan penyakit pertama yang terjadi di situ adalah ispa. Bagaimana kalau itu terjadi di era COVID? Tuhan tolong Tuhan supaya jangan ada bencana yang terjadi di Indonesia selama COVID.
Orang sudah mulai suntik. Ada teman-teman yang suntik sampai 2 kali, datang dan bisa besok balik lagi. Ya, akhirnya suntik juga. Ya, baru ada bencana. Bencana mulai terjadi. Seluruh daerah NTT mengalami bencana badai seroja yang ada di sebelah kita. Sebelah kita ada seroja, sebelah daerah ini namanya seroja. Badai seroja datang dan mengguncang NTT. Di Bali orang berkata, siap-siap Bali, Bali waspada, Bali siaga, jangan sampai angin badai seroja itu akan datang ke Bali. Apa yang terjadi? Yang tidak disangka-sangka, terguncang malam. Saudara yang diberkati, ada pandemi belum selesai, terjadi gempa, terjadi badai, dan lain-lain sebagainya. Apapun yang terjadi, saya dan saudara punya pengharapan untuk masa yang akan datang. Kita pasti diselamatkan, kita pasti ditolong, kita pasti diluputkan, karena Tuhan kita mati tetapi bangkit, hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Mengapa dia tidak bangkit? Orang mati aja dibangkitkan. 3 kali dia hadir upacara pemakaman dan tidak jadi pemakaman, gagal, batal, karena orang yang mati itu dibangkitkan olehnya. Bagaimana dengan dia? Dia bukan ngomong aja, saya bisa bangkitkan orang mati. Tidak. Tapi dia sudah membuktikan, bukan sekali bro, bukan 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sudah di dalam kubur. Dia bilang keluar, dan orang itu bangkit. Saudara sepupu saya namanya Lazarus, tapi kita hidup di zaman yang berbeda. Haleluya. Bangkit Lazarus. Bagaimana dengan dia sendiri? Orang cuman sementara aja di kuburnya, di Suparmati kayak orang di penginapan aja. Check in-nya Jumat, check out-nya Minggu. Sebentar aja pinjam kuburnya Yusuf Parmati. Coba pinjam ya, Minggu tak balikin. Dan benar, ya, Minggu saya balikin. Nanti kamu lihat aja. Benar, Minggu pagi-pagi udah selesai, dirapikan lagi, udah disapu bersih, disuruh malaikat nunggu di sana. Nanti kalau ada yang Pak Yusuf kata, kasih tahu sama dia, jangan cari aku di antara orang mati, karena aku sudah hidup, aku sudah bangkit. Thomas bilang, mana mungkin kamu bangkit? Lihat tanganku, dipegang tangannya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam 1 Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Buka Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya. Saya ulangi, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau dia bangkit, dia ada di tengah-tengah kita. Karena dia ada di tengah-tengah kita, karena dia bangkit, dia memberikan kepada kita kemuliaan dan pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam tangan Yesus. Haleluya. Pengharapanku, haleluya, yang mati atas dosaku. wow, itu pengharapan saya dan saudara. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 dikatakan begini, 1 Korintus 1:15. Dan jika Kristus tidak, dan perhatikan baik-baik kata-katanya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Tadi di awal saya katakan, kita masih tetap dalam dosa. Kita mungkin tidak bisa ada di tempat ini. Kita tidak bisa katakan haleluya. Kita tidak bisa katakan Tuhan baik. Kita tidak bisa katakan amin. Dan
15 dari 1 Korintus 15. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Kalau memang dia tidak mati. Tetapi terbalik dari itu, saudara, kebalikannya, karena dia mati, maka kita bukan orang-orang malang, walaupun malang sedang tergoda. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Kita adalah orang-orang yang dalam rencana Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, orang yang sangat mendapatkan tempat di hati Tuhan, di kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan begini. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Allah yang telah bangkit akan meneguhkan, mengokohkan, memulihkan. Apa kata-katanya di situ, saya ulangi. Allah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Wow, komplit, saudara. Komplit, 4 sehat 5 sempurna sudah itu. Gak ada yang lebih dari itu lagi. Haleluya. Buat siapa, saudara? Buat saya dan saudara. Saudara sedang melihat tayangan ini. Saudara ingat, Yesus sudah mati, bangkit buat saudara, mengokohkan iman saudara, memberkati, memulihkan kehidupan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu 3 makna yang saya dapatkan dari kebangkitan Yesus. Yang pertama apa tadi? Diselamatkan di masa lalu. Masa kininya apa? Untuk menguatkan kita. Dan masa yang akan datang adalah memberi kepada saya dan saudara pengharapan. Wow. Dia menebus kita dulu. Dosa masa lalu kita lepaskan. Dia memberikan kita kekuatan, melayani kita, mengasihi kita, memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan di masa sekarang, mencukupi segala kebutuhan kita. Dan dia menjanjikan tempat yang kekal bagi saya dan saudara, surga yang kekal. Kita tidak perlu diiming-iming dengan putri-putri. Tuhan kita memberikan kita kepastian bahwa di surga tempatnya tidak ada air mata, penuh dengan sukacita, lantainya terbuat dari emas. Di sana ada sukacita luar biasa. Di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada tangisan, di sana hanya ada pujian dan penyembahan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun transitnya melalui Mumbul, transitnya melalui mana, gak masalah. Yang penting tujuan akhirnya adalah surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kami jaminan keselamatan. Kebangkitan Tuhan memberikan kekuatan iman untuk kami bertahan dan ada di hari ini. Dan kebangkitan memberikan kami pengharapan untuk hari yang akan datang, untuk hari esok dan kekekalan itu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Memberkati setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang melihat tayangan ini. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya persoalan, punya masalah, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga, pulihkan rumah tangga, pulihkan ekonomi, pulihkan usaha yang sedang bergumul untuk keluarga rumah tangganya Tuhan. Jawab seturut kehendak-Mu ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin.